Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sepak bola Indonesia. Tahun 2025 jadi tahun bersejarah buat Garuda. Ini kenapa? Karena timnas Indonesia tampil luar biasa di ajang kualifikasi Piala Dunia 2025 ini zona Asia, khususnya sepanjang kalender 2025. Mari kita ulas perjalanan dramatis timnas Indonesia, timnas Garuda dari babak ketiga hingga akhirnya sampai memastikan diri dalam tiket ronde keempat. Tapi sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscriber, dan berikan kritik dan juga saran kepada kita. Berikan juga kritikan kepada PSSI agar mereka selalu pada on the track dalam memajukan prestasi timnas Indonesia. Dari awal kita sudah membuka di 2025 ini, Indonesia telah berada dalam sebuah sejarah dan ini tidak akan terlupakan. Pertama kali kita memasuki dalam zona sepak bola, memasuki round keempat kualifikasi Piala Dunia 2025 ini. Nanti kita akan menghadapi Arab dan juga Irak. Siapakah dari ketiga negara ini, Indonesia, Arab atau Irak, yang lolos langsung dalam perebutan satu negara yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia? Indonesia tergabung di grup berat bersama tim-tim dari Asia papan tengah, dan kita juga telah menorehkan beberapa hasil penting, menahan imbang, kemudian kita kalah, menang di kandang. Itu adalah bukti mentalitas timnas Indonesia, timnas Garuda itu meningkat. Menang tipis lawan China 1-0 lewat penalti yang dilesakkan oleh striker timnas Indonesia, Ole Romani, pada bulan Juni 2025. Yang inilah jadi titik balik semangat Garuda. Di sini ada peran pemain diaspora yang makin vital. Ada Idjes, kemudian Ole Romani, kemudian Kelvin Verdong, Emil Audero. Mereka ini adalah pemain-pemain yang telah berpengaruh. Tidak hanya mereka saja, masih ada banyak, Tom He, Kevin Dix, dan lain sebagainya, yang telah memberikan prestasi bagi bangsa ini. Meskipun saat di round 3 kita lawat ke Jepang dan kita kalah dengan skor yang cukup memalukan 5-0. Tapi kita tetap lolos ke round keempat untuk menghadapi Arab dan juga Irak. Di sini terlihat pemain diaspora makin vital peranannya. Apakah kita mampu nanti melewati round keempat ini dengan baik? Puncak dramatis 2025, tiket ke putaran keempat Piala Dunia. Indonesia akhirnya sukses melaju ke ronde keempat kualifikasi, prestasi tertinggi sepanjang sejarah. Ada beberapa faktor kunci: solidnya pertahanan yang diemban oleh Kevin Dix, Idjes, Rido, dan Kelvin Verdong, serta kiper yang ada di belakang, ada Martin Paes dan juga Emil Audero. Kemudian faktor berikutnya adalah di lini tengah. Dengan datangnya seorang profesor sepak bola dari negara Belanda, dia adalah keturunan dari orang-orang Indonesia yang berada di Belanda, Tom He. Kemudian ada Ivar Jenner. Kemudian ada Marcelino Ferdinand. Ini memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Tentu saja tanpa kehadiran 3 pemain ini, kita tidak bisa lolos hingga round keempat. Berikutnya adalah
faktor efisiensi serangan. Meski stok striker terbatas, dan akhirnya di akhir-akhir round ketiga saat kita melawan Australia, kita mendatangkan Oli Romani. Kita punya stok striker terbatas di depan, Rafael Struijk, Ramadan Sananta. Ini tidak bisa diharapkan. Dan akhirnya datanglah Oli Romani. Meski masih kita mengalami stok striker terbatas, tapi kita punya serangan yang efisien, sehingga dalam keadaan stok striker terbatas kita masih mampu memenangkan pertandingan di kandang. Kemudian faktor yang terakhir adalah dukungan kita, supporter timnas Indonesia. Itu sungguh sangat luar biasa. Stadion selalu penuh. Atmosfer jadi pemain ke-12 benar-benar ditunjukkan kita, supporter timnas Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang kuat, selalu akan memberikan dukungan kepada bangsa kita, timnas Indonesia. Keempat faktor itu yang jadi kunci hingga kita bisa lolos di fase keempat zona kualifikasi Piala Dunia. Solidnya pertahanan, kuatnya lini tengah, efisiensi serangan, mesti kita stok striker terbatas, dan dukungan para supporter. Di babak ini lawan lebih berat. Ada tim Asia Barat dan Asia Timur yang berpengalaman di Piala Dunia. Indonesia harus meningkatkan konsistensi. Apalagi badai cedera melanda Oli Romani, Martin Paes, bahkan Ivar Jenner juga sempat absen. Kemudian naturalisasi terbaru Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan jadi amunisi tambahan untuk menghadapi lawan-lawan berat, lawan-lawan kuat di fase keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dampak untuk timnas Indonesia. Perjalanan ini membuat ranking FIFA kita naik secara signifikan. Eksposur pemain juga meningkat. Beberapa diaspora makin dilirik klub Eropa. Regenerasi jalan, pemain U23 hingga U17 akan selalu terpantau dan mereka layak untuk jadi pemain pelapis timnas senior. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia sepanjang 2025 ini bisa kita sebut sebagai sejarah baru. Dari hasil dramatis, dukungan supporter, sampai munculnya bintang-bintang baru. Semoga jadi fondasi yang kuat menuju ronde keempat. Apakah di 2025 nanti akan jadi tahun pertama Garuda tampil di Piala Dunia? Kita tunggu, tapi yang jelas 2025 adalah tahun emas perjalanan timnas Indonesia di zona kualifikasi. Kalau menurut kalian, siapa pemain yang paling berpengaruh di perjalanan 2025? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscriber. Demikian tadi yang bisa kita berikan dari studio Jakarta. Saya Joe Justan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ciao.